Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 8 minggu ke-7 akan dibahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga TIK. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang dimana kali ini akan dibahas mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi, media penghantar komunikasi, peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK, dan terakhir, perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Yang pertama dulu, kita bahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Di mana berawal dari masa prasejarah, di mana sebelumnya pada tahun 3000 sebelum Masehi, tulisan itu digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Lalu pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Lalu pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil yang berada di daerah benua Afrika sana di Mesir. Sekitar seperti itu. Lalu di mana serat papirus itu dapat digunakan sebagai kertas. Lalu pada tahun 105 sebelum Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Jadi kalau pembagian zamannya itu, kalau sebelum Masehi itu dari yang tertinggi lalu yang terendah. Berbeda kalau sudah Masehi, ini kan karena sebelum Masehi. Ada 3000, 2900, 500, dan terakhir 105 sebelum Masehi. Yang dimana ini ada contoh gambar dari zaman prasejarah zaman dulu. Ada piktograf, lalu ada hieroglif, lalu ada kertas papirus, dan terakhir di sini ada contoh penggunaan kertasnya itu di uang kertas di China sana. Lalu pada saat masa modern 1400 Masehi sampai dengan sekarang, di mana pada tahun 1455 Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam lingkar yang terbuat dari kayu. Lalu tahun 1830 Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Lalu tahun 1837 Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan juga Sir Charles Wheatstone. Lalu tahun 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Lalu tahun 1889 Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Lalu tahun 1931 Van der Vaart Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lalu tahun 1939 Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Lalu tahun 1973 sampai 1950 sampai pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah penelitian tentang TCP atau IP. Lalu tahun 91 sampai sekarang, di mana pada tahun 1992 mulai terbentuklah komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN. Lalu ini ada contoh gambar ilustrasinya, mesin cetak Johann Gutenberg, lalu mesin analikal oleh Charles Babbage, lalu ada telegraf, ada telepon dari Alexander Graham Bell, lalu juga ada kartu perforasi. Dan ini ada kalkulator dari Phibus. Jadi dulu kalkulator itu bukan seperti sekarang ya. Dulu kalkulator itu sangat besar. Lalu ada komputer digital pertama, yang dimana masih besar-besar ya kalau dilihatnya. Lalu ada TCP/IP, lalu ada WWW atau bacanya www biasanya. Dan kedua ada media penghantar komunikasi. Di mana ada media komunikasi masa lalu atau kuno,
Perangkat jenis ini hingga sekarang tetap digunakan termasuk di negara maju sekalipun, seperti tempat ibadah yang masih menggunakan kentongan, beduk, lonceng, dan lain-lain. Alasan penggunaan alat tersebut yaitu karena dapat dilakukan oleh siapa saja, harganya murah, pembuatannya juga mudah, dan kemudahan penggunaan. Ada bentuk-bentuk komunikasi tradisional di mana dapat diidentifikasikan dari bahan, lama pemakaian atau umur, cara membuatnya, alat untuk membuatnya, dan berapa orang untuk membuatnya, serta cara menggunakannya seperti ditabuh, dipukulkan satu sama lain, digoyang-goyang kayak seperti angklung, lonceng, ditiup, ada seruling, peluit, kode, dan fungsinya, jangkauan suara, efektivitas penempatan, organisasi, dan banyak sekali yang bisa digali. Dimana contoh dari media komunikasi tradisional itu bisa berupa wayang, kentongan, burung merpati, daun lontar, lonceng, surat, dan telegraf. Lalu ada media komunikasi modern, di mana komunikasi mengalami perkembangan sejak zaman manusia purba yang pada akhirnya sampai pada masa era komunikasi modern seperti yang marak digunakan masyarakat, yakni komunikasi interaktif. Di mana maksud dari definisi komunikasi interaktif adalah penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan mampu memberikan umpan balik secara langsung. Jadi ada semacam feedback, ada umpan balik dari pemberi pesan dengan penerima pesan, istilahnya seperti itu. Di mana ada contohnya media komunikasi modern, ada telepon, ada handphone, komputer atau laptop, lalu ada radio, ada fax, ada koran, dan juga televisi. Dan ini ada contohnya telepon yang menggunakan masih yang jadul itu, lalu handphone, komputer, laptop, radio, dan juga fax. Dimana biasanya kalau mesin fax ini masih ada terdapat di beberapa kantor masih menggunakan fax. Lalu ada koran dan juga televisi. Lalu kemudian kita lanjut ke pembahasan peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Dimana di sini ada contohnya kita membuat peralatan sederhana dari TIK. Pertama dibutuhkan itu bor fungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Lalu ada gergaji, di mana alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Lalu ada tang, alat yang digunakan untuk mencengkeram dan memotong benda. Lalu ada palu atau martil, alat yang digunakan untuk memberikan tumpukan pukulan pada benda. Lalu ada gunting seng, alat digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Lalu ada ketam, berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Lalu ada perancangan dan pembuatan peralatan TIK, di mana di sini ada beberapa alat komunikasi sederhana, di mana ada kentongan terbuat dari kayu, bambu atau logam, di mana alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Prinsip penggunaannya itu sederhana, di mana menghasilkan bunyi yang cukup jelas, yang dimana kentongan tinggal dipukul saja. Lalu ada telepon tali, digunakan sebagai telepon mainan untuk berkomunikasi. Perangkat alat tersebut terdiri atas 2 buah kaleng bekas yang dihubungkan dengan tali pada bagian alas kaleng dengan melubanginya. Lalu ada radio FM sederhana. Rangkaian radio FM sederhana bekerja dengan sumber tegangan DC, direct circuit, plus 3 volt dari 2 unit baterai baterai AA, di mana radio FM dilengkapi dengan penguat audio atau audio amplifier sebagai penguat sinyal audio untuk menggetarkan sebuah HP. Pada dasarnya rangkaian radio FM sederhana ini disusun oleh 2 unit transistor dan penguat audio menggunakan IC TDA 7050. Lalu ada bel listrik. Cara bekerja bel listrik ini menggunakan arus listrik untuk menggunakan prinsip kerja elektromagnetik, yaitu suatu alat yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan medan magnet, di mana elektromagnetik terbentuk dari solenoid, kumparan, kabel atau listrik kawat tunggal berisolasi yang dapat dilewati arus listrik sehingga berubah menjadi medan magnet. Demikian pula jika arus listrik diputuskan, maka sifat kemagnetan besi menjadi hilang. Sifat utama dari magnet yaitu dapat menarik logam pemukul dari besi. Lalu di sini ada contoh cara pembuatan bel listrik sederhana, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada kabel sepanjang 2 meter, 1 buah saklar,
bel listrik 1 buah, obeng plus dan minus, gunting ukuran sedang, ada selotip khusus tabel, lampu 5 watt warna-warni, rumah lampu sebanyak 1 buah, lalu ada kepala ujung kabel untuk menyambungkan ke stop kontak sebanyak 1 buah, di mana adalah ke pembuatannya, di mana potong kabelnya itu yang sepanjang 10 cm dibagi menjadi dua potong, di mana kabel tersisa itu 110 cm. Salah satu potongan kabel yang pertama itu lalu disambungkan dengan kabel bel listrik yang sesuai warnanya. Kemudian ujung yang belum terpasang itu disambungkan ke rumah lampu. Potongan kabel yang kedua kemudian digabungkan menjadi 2 pasang di dalam rumahan lampu sesuai dengan warnanya. Pastikan sambungannya itu sudah tepat dan kuat. Lalu ada kabel pertama yang telah terhubung dengan rumah lampu diparalelkan dengan sisa kabel 110 cm dengan saklar. Lalu sambungan ujung kabel terakhir dengan kepala ujung kabel yang tersisa. Lakukan uji coba dengan bel listrik yang terjadi. Jadi jika tidak berbunyi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jika berbunyi sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk materinya, pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.